Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk ke tema 2, subtema 1, pembelajaran kedua. Sudah siap semuanya? Kita lanjut ke slide selanjutnya ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang tangga nada diatonis. Tangga nada adalah urutan nada yang disusun secara berjenjang. Tangga nada diatonis adalah rangkaian 7 nada dalam satu oktav yang memiliki susunan tinggi nada yang teratur. Nah, tangga nada diatonis ada dua, yaitu tangga nada diatonis mayor dan tangga nada diatonis minor. Untuk tangga nada diatonis mayor memiliki susunan tangga nada 1, 1, setengah, 1, 1, 1, setengah. Nah, berikut ciri-ciri lagu dengan tangga nada diatonis mayor. Kalau mayor, yang pertama yaitu bersifat riang gembira, yang kedua bersemangat, yang ketiga biasanya diawali dan diakhiri dengan nada do sama dengan C. Yang keempat mempunyai pola interval 1, 1, setengah, 1, 1, 1, setengah. Diingat-ingat ya, kalau mayor berarti dia itu bersemangat, riang gembira, diawali dan diakhiri dengan nada do sama dengan C, lalu memiliki susunan tangga nada intervalnya yaitu 1, 1, setengah, 1, 1, 1, setengah. Nah, berikut contoh lagu yang memiliki tangga nada diatonis mayor, yaitu Hari Merdeka, Garuda Pancasila, Maju Tak Gentar, dan Indonesia Raya. Jadi lagu-lagunya itu bersifat semangat dan riang gembira. Nah, selanjutnya tangga nada diatonis minor. Untuk yang minor memiliki jarak 1,5, 1, 1, setengah, 1, 1. Sedangkan ciri-cirinya yang pertama untuk minor yaitu bersifat sedih, yang kedua kurang bersemangat, yang ketiga biasanya diawali dan diakhiri dengan nada la sama dengan a. Lalu yang keempat memiliki pola interval 1,5, 1, 1, setengah, 1, 1. Nah, tangga nada diatonis minor ini memiliki jenisnya ada 3. Yang pertama minor asli. Nah, untuk minor asli ini tangga nada minor belum mendapatkan sisipan. Contoh A, B, C, D, E, F, G, A. Lalu yang kedua, tangga nada minor harmonis. Nah, untuk yang harmonis ini, nada ketujuh dinaikkan setengah dengan memberi tanda crash atau pagar. Contoh A, B, C, D, E, F, G, crash, A. Lalu tangga nada minor melodis. Nah, untuk yang melodis ini, nada ke-6 dan ke-7 diberi tanda crash saat naik, kemudian dihilangkan kembali saat turun. Contoh, A, B, C, D, E, F, crash, G, crash, A, G, F, E, D, C, B, A. Lihat-lihat ya ciri-cirinya dan susunan nadanya. Membedakan lagu dengan tangga nada mayor dan minor. Nah, berikut contoh-contoh untuk yang lagu yang memiliki tangga nada mayor, contohnya Hari Merdeka, Garuda Pancasila, dan Maju Tak Gentar. Bersifat yang gembira dan bersemangat, biasanya diawali dan diakhiri dengan nada do sama dengan C. Lalu tangga nada minor, contohnya lagu Syukur, Tuhan, dan Gugur Bunga. Bersifat sedih dan syahdu, biasanya diawali dan diakhiri dengan nada la sama dengan A. Selanjutnya kita belajar tentang properti dalam tari. Properti tari merupakan segala kelengkapan dan peralatan yang digunakan ketika pertunjukan tari. Nah, properti tari ini memiliki fungsi. Yang pertama, menyampaikan ide dan makna gerakan dalam tariannya agar mudah dipahami oleh penonton. Yang kedua, sebagai pelengkap busana tari. Yang ketiga, membantu menghidupkan karakter tokoh dalam tari. Lalu yang keempat, memberi nilai tambah keindahan dalam tarian. Contoh properti tari yaitu bisa berupa dalam bentuk senjata seperti pedang, keris, tombak, rencong, serta busur dalam anak panah. Lalu, contoh properti lainnya
Misalnya topeng, piring, topi, tongkat, lilin, dan payung. Jadi beberapa tarian menggunakan properti tari seperti topeng, dalam tari topeng, tari piring menggunakan properti piring. Nah, seperti pada gambar, dia memiliki properti tombak untuk memperbagus tariannya serta meningkatkan karakter si tokohnya, serta juga sebagai pelengkap busana tari. Menjelaskan properti tari sebagai pelengkap. Properti tari berfungsi untuk membedakan jenis tarian dan sebagai aksesoris penari. Dengan menggunakan properti, penari dapat menyampaikan ide dan makna gerakan dalam tariannya sehingga mudah dipahami oleh si penonton. Seperti pada gambar, si penari membawa properti berupa kipas. Unsur-unsur yang harus dipersiapkan untuk peragaan tari. Yang pertama yaitu gerak tari, yang kedua properti, yang ketiga musik pengiring, yang keempat kostum atau busana, dan yang terakhir ada yang namanya tata panggung. Selanjutnya, pengertian cerita bergambar. Sebelumnya kita sudah pernah belajar tentang cerita bergambar. Ada ilustrasi. Nah, cerita bergambar adalah cerita yang ditampilkan dengan menggunakan gambar. Unsur-unsur dalam cerita bergambar yaitu yang pertama ada parit. Parit itu jeda antara gambar dengan si garis paling akhir. Nah, paling luar. Nah, ada yang namanya balon kata. Lalu ada gambar ilustrasinya. Di sini ada seorang teman yang memegang pundak temannya yang karena habis terjatuh. Lalu ada yang namanya panel. Nah, ada juga narasi. Narasi ini berisi keterangan tentang latar, tempat, waktu, atau situasi. Ada di depan. Jadi di gambar ini menceritakan ada seorang teman yang terjatuh, lalu dibantu temannya, lalu diajak ke ruang UKS. Ayo aku antar kamu ke UKS. Terus si temannya menjawab, terima kasih ya Nina. Langkah-langkah membuat cerita bergambar. Nah, cerita bergambar adalah cerita yang ditampilkan dengan menggunakan gambar. Tahap-tahapnya yang pertama, menentukan tema atau gagasan dari ilustrasi yang akan kita buat. Yang kedua, menentukan objek yang ingin digambar. Misalnya, objeknya yang mau digambar tentang apa? Ada orang, ataukah hewan, atau ada tumbuhan, dan sebagainya. Lalu yang ketiga, membuat sketsa dengan menggunakan pensil. Nah, ketika menggambar, kita menggambar sketsa dulu lebih dahulu. Lalu yang selanjutnya menambahkan detail pada sketsa sehingga gambar lebih sempurna. Lalu yang terakhir, setelah sketsa selesai, ditebalkan dan diwarnai dengan menggunakan spidol atau pensil warna, atau krayon, atau cat air, seperti itu. Nah, teknik pewarnaan dalam mewarnai ilustrasi dapat dilakukan dengan beberapa teknik, yaitu yang pertama teknik kering, yang kedua teknik basah. Perbedaan teknik kering dan teknik basah adalah berikut. Teknik kering tidak memerlukan pengencer air atau minyak. Lalu yang kedua, ilustrasi dibuat langsung pada bidang gambar dengan membuat sketsa terlebih dahulu. Yang ketiga, dapat diberi aksen garis atau warna sesuai dengan media kering yang digunakan. Contoh media kering yaitu ada krayon, ada pensil warna. Teknik basah memerlukan air atau minyak sebagai pengencer. Ilustrasi dibuat pada bidang gambar berupa kertas yang tebal atau kanvas. Dapat diberi warna sesuai media basah yang dipilih. Contoh media basah yaitu cat air dan cat minyak. Jenis-jenis kegiatan ekonomi masyarakat. Kegiatan ekonomi masyarakat berhubungan dengan proses pemenuhan kebutuhan hidup. Berikut beberapa jenis kegiatan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Yang pertama, dalam bidang pertanian, bentuk kegiatannya misalnya bercocok tanam dan memanen hasil pertanian. Lalu yang kedua, bidang perkebunan, bentuk kegiatannya menanam kopi, bisa teh, kelapa sawit, tebu, dan karet. Lalu bidang peternakan, berarti bentuk kegiatannya misalnya pembudidayaan hewan ternak.
Yang keempat, bidang perikanan. Bentuknya yaitu pembudidayaan ikan air tawar dan air laut. Bidang kehutanan ada meningkatkan hasil hutan dengan menanam tumbuhan kayu. Lalu yang selanjutnya bidang perindustrian. Contoh bentuk kegiatannya yaitu mengolah bahan mentah menjadi barang jadi. Lalu yang terakhir bidang jasa. Bentuk kegiatannya yaitu melayani masyarakat. Contohnya yang bidang jasa misalnya ada jasa laundry, ada jasa parkir, ada pengantar makanan, pengantar barang, itu termasuk jasa. Nah, berikut ada beberapa usaha di bidang pariwisata. Yang pertama, ada penyewaan tempat penginapan, misalnya hotel, ada motel, ada penginapan, villa. Nah, itu termasuk beberapa contoh usaha penyewaan tempat penginapan. Lalu yang kedua, jasa transportasi wisata. Misalnya ada kereta api, ada bus, ada pesawat. Itu termasuk beberapa contoh jasa transportasi wisata. Lalu yang ketiga, penjualan cindera mata. Bisa misalnya menjual alat-alat menjual kaos hasil yang berhubungan dengan wisata tersebut atau cindera mata seperti yang ada gambar, ada hiasan-hiasan rumah, ada hiasan yang berasal dari yang terbuat dari kerang, ada hewan-hewan miniatur dan sebagainya yang merupakan cindera mata dari tempat wisata tersebut. Lalu yang keempat, penjual makanan dan minuman di tempat wisata. Sekian dari Budian. Apabila ada kurang-kurangnya, mohon maaf. Jika ada yang belum paham, bisa ditanyakan ke Budian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.